Halo teman-teman, selamat datang di podcast kami kelompok 23. Di episode kali ini, kita akan mencoba membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, terutama di era digital ini, yaitu konsumerisme dan hedonisme. Fenomena ini sering kita lihat mulai dari gaya hidup yang serba instan, tren belanja online, hingga kebutuhan untuk selalu mengikuti gaya hidup tertentu. Tapi sebenarnya apa sih konsumerisme dan juga hedonisme itu, dan bagaimana dampaknya bagi kita? Nah, untuk itu, hari ini sudah ada beberapa narasumber yang akan coba membantu kita untuk memahami lebih dalam. Kita mulai dari narasumber yang pertama, yang akan menjelaskan konsep dasarnya terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Jadi konsumerisme adalah gaya hidup yang mendorong seseorang untuk terus membeli barang ataupun jasa secara berlebihan. Seringkali bukan karena kebutuhan, tapi karena keinginan. Nah, sedangkan kalau hedonisme itu adalah pandangan hidup yang menjadikan kesenangan dan kenikmatan sebagai tujuan utama hidup. Contohnya adalah beli barang bermerek demi cuman gengsi ataupun menghabiskan uang hanya demi kesenangan sesaat. Wah, menarik banget ya. Ternyata keduanya ini sangat saling berkaitan. Selanjutnya, kita coba ke narasumber kedua yang akan menjelaskan faktor penyebabnya. Oke, terima kasih. Jadi ada beberapa nih faktor yang menyebabkan konsumerisme dan hedonisme ini berkembang, terutama di era modern sekarang. Yang pertama itu perkembangan teknologi dan media sosial. Banyak orang yang terpapar gaya hidup orang lain yang terlihat sempurna, sehingga muncul keinginan untuk mengikuti. Yang kedua, iklan dan strategi pemasaran. Jadi perusahaan itu menggunakan berbagai cara nih untuk membuat konsumen merasa butuh sesuatu. Padahal sebenarnya itu tidak. Yang ketiga, itu ada lingkungan sosial. Tekanan dari pergaulan juga ini tuh berpengaruh. Misalnya ingin dianggap keren atau tidak ingin ketinggalan tren. Nah, yang terakhir itu ada kurangnya literasi keuangan. Jadi banyak orang nih yang belum bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan gitu. Wah, ternyata cukup kompleks ya penyebabnya. Sekarang, kita lanjut ke narasumber ketiga yang akan mengaitkan fenomena ini dengan dunia modern dan juga kontemporer. Halo, saya akan membahas wawasan dunia modern dan kontemporer. Di era sekarang, konsumerisme dan hedonisme sangat dipengaruhi oleh globalisasi dan kapitalisme. Konsumsi tidak hanya jadi kebutuhan, tapi juga bagian dari gaya hidup. Bahkan seringkali seseorang dinilai dari apa yang dimilikinya. Media sosial juga memperkuat hal ini, karena orang cenderung menampilkan sisi terbaik hidupnya, sehingga menciptakan standar yang tidak realistis. Akibatnya, banyak orang yang merasa harus mengikuti tren yang akhirnya memperkuat budaya konsumtif dan hedonis. Terima kasih. Insight yang sangat membuka wawasan. Nah, terakhir kita akan coba mendengar dari narasumber keempat mengenai pandangan tokoh serta solusi untuk menghadapi fenomena ini. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, kalau kita lihat lebih dalam, konsumerisme dan juga hedonisme sebenarnya sudah dikritik oleh banyak sekali para pemikir sosial. Salah satunya adalah Jane Baudrillard yang mengatakan bahwa dalam masyarakat modern, kita tidak lagi mengonsumsi barang karena fungsinya, tetapi karena makna simbolik dari barang tersebut, misalnya karena status, prestige, atau harga diri. Selain itu, Erich Fromm juga membedakan antara to have dan juga to be. Menurutnya, manusia modern cenderung fokus pada memiliki seperti memiliki barang, uang, dan juga status dibandingkan menjadi bertumbuh secara pribadi, relasi, maupun makna hidup. Di sinilah letak masalahnya ketika nilai dari seseorang diakui dari apa yang dimiliki bukan siapa dirinya. Dan dalam konteks ini, konsumerisme atau hedonisme bukan sekedar gaya hidup, tetapi sudah menjadi cara pandang atau worldview yang diam-diam membentuk cara kita melihat kebahagiaan. Contoh nyata, sekarang ini banyak orang yang membeli barang branded bukan karena kebutuhan, tapi agar terlihat high-end di media sosial. Dan juga ada tren self-reward yang sebenarnya bagus, tapi sering berubah jadi pembenaran untuk belanja impulsif setiap kali merasa stres. Dan juga fenomena FOMO, fear of missing out, misalnya ikut liburan mahal atau nongkrong di tempat hits hanya karena takut dianggap ketinggalan. Padahal kepuasan dari hal tersebut hanya bersifat sementara. Dan juga solusi yang reflektif dan juga aplikatif yang pertama, kita bisa membangun kesadaran kritis terhadap makna konsumsi. Tidak hanya bertanya, aku mau beli atau tidak, tapi aku butuh atau tidak dan kenapa aku ingin ini. Contohnya, sebelum kita check out di e-commerce, biasanya kan menunggu 1-2 hari untuk memastikan bahwa itu bukan impulsi sesaat. Dan juga yang kedua, kita bisa menggeser orientasi dari memiliki ke menjadi. Misalnya fokus pada pengembangan diri, relasi, dan juga pengalaman yang bermakna. Kita bisa membeli
buku baru, kursus, atau pengalaman belajar lainnya yang bisa menginvestasi ke skill kita. Selanjutnya kita juga bisa mengelola pengaruh media sosial secara aktif, menyadari bahwa apa yang kita lihat di media sosial adalah highlight bukan realita utuh. Contohnya melakukan sosial media detox atau unfollow akun yang memicu kita rasa untuk selalu tidak cukup gitu. Dan yang terakhir, kita bisa menguatkan nilai diri di luar materi, menyadari bahwa nilai manusia itu tidak ditentukan oleh apa yang dimiliki. Contohnya membangun kepercayaan diri dari pencapaian, karakter, dan juga kontribusi, bukan dari penampilan atau barang. Seperti itu. Nah, menarik sekali bukan teman-teman insight dari para narasumber kita. Terima kasih kepada semua narasumber atas penjelasannya yang sangat insightful. Dari diskusi hari ini, kita bisa belajar bahwa konsumerisme dan juga hedonisme itu memang tidak bisa dihindari sepenuhnya di era modern ini. Tetapi, kita bisa mengelolanya dengan lebih bijak. Semoga podcast ini bisa menambah wawasan kita semua dan membantu kita menjadi lebih sadar dalam menjalani gaya hidup. Saya sebagai host pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.